Sejarah pertumbuhan dan perkembangan GKS Jemaat Pamiti Karata. Pada tahun 1936, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah sekolah tani di Lewa yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pertanian di Sumba. Pemerintah Hindia Belanda melihat potensi baik dari keadaan tanah yang subur di Lewa, sehingga jika dikelola akan mendukung pengembangan sekolah tersebut. Dan melihat potensi yang ada, maka para pemerintah mengupayakan untuk menghadirkan para guru termasuk yang berasal dari luar Sumba untuk mengajar setiap anak yang masuk pada sekolah ini. Dari sejumlah guru yang ada, diangkat seorang kepala sekolah pertama beragama Kristen yang bernama Tuan Thomas Soa. Selama menjabat sebagai kepala sekolah, Tuan Thomas Soa tidak hanya fokus pada bidang pendidikan, tetapi juga mengambil inisiatif untuk membentuk persekutuan bernama yang awalnya hanya terdiri dari rekan-rekan guru dan beberapa siswa, dan kemudian mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan tingkat kehadiran jemaat dalam persekutuan yang makin meningkat. Pendirian sekolah tani ini menjadi awal dari dirintisnya sebuah jemaat yang kemudian disebut sebagai Jemaat Pamiti Karata. Pesatnya perkembangan persekutuan ini tidak hanya bagi para guru dan murid, tetapi juga bagi beberapa keluarga Marapu yang kemudian bersedia dibaptis. Salah satu dari keluarga itu adalah keluarga Pandahuki dari Kabiho, Raniaka, yakni salah satu Kabiho yang berpengaruh di Lewa. Bapak Pandahuki adalah seorang tamatan sekolah guru di Waingapu yang kembali di Lewa dan mengajar sekolah rakyat yang ada di Lewa. Melalui beliau, Tuan Thomas Soa mulai merintis pelayanan di Lewa. Seorang guru Injil bersama Kak Olindima dipanggil untuk melayani di situ. Dan pada saat itu, pekabaran Injil di Sumba dibagi dalam 4 pos yang dikoordinir oleh Pendeta Sendi. Keempat pos PI tersebut antara lain pos PI di wilayah Sumba Timur yang berpusat di Melolo, pos PI Sumba Tengah yang berpusat di Payeti, pos PI Sumba Barat yang berpusat di Waikabubak, dan pos PI Sumba Barat Daya yang berpusat di Karuni. Dengan demikian, jemaat kecil yang mulai dirintis di Lewa berada dalam pengasuhan Pendeta Sendi yang melayani di pos PI Sumba Tengah yang berpusat di Payeti. Sejak masa pendudukan Jepang, jemaat-jemaat di Sumba tidak lagi dilayani oleh Pendeta Sendi karena mereka melarikan diri dari kejaran pasukan Jepang. Ketiadaan tenaga pelayan ini memaksa jemaat-jemaat untuk segera menhabiskan beberapa guru Injil menjadi seorang pendeta jemaat. Dan pada tanggal 7 Agustus 1949, jemaat Lewa mengangkat guru Injil Kak Olindima menjadi seorang pendeta. Dan pada tanggal itu, Jemaat Pamiti Karata menjadi jemaat mandiri. Setelah masa pelayanan Pendeta Kak Olindima berakhir, maka pada tahun 1960 ditabiskan seorang pendeta bernama Pendeta Eka Oipung, tetapi kemudian beliau menjadi pendeta tentara. Akibat dari keadaan ini, maka pada tahun 1967 dipanggillah seorang pendeta bernama Timotius Kadobo. Di bawah pimpinan beliau, Jemaat Pamiti Karata terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan ke arah yang lebih baik. Setelah Pendeta Timotius Kadobo mengakhiri tugas pelayanannya, maka dilakukan kembali pemanggilan pendeta pada tahun 1970 atas nama Pendeta Hapulan Nukara. Di dalam kepemimpinan beliau, Jemaat Pamiti Karata juga terus mengalami pertumbuhan yang baik. Jemaat Pamiti Karata juga mengalami pertumbuhan yang sangat baik hingga pada akhirnya pelayanan pada tahun 1977 berakhir. Untuk menggantikan Pendeta Hapulan Nukara, maka dipanggil Pendeta Stefanus Sungayiwa. Pelayanan jemaat ini terus semakin membaik dan mengalami peningkatan yang signifikan. Karena itu pada tahun 1993 sampai 1998, Pendeta Paulus Karonggulimu juga turut melayani di Jemaat Pamiti Karata. Dan setelah Bapak Pendeta Stefanus Sungayiwa berakhir, maka dilakukan pemanggilan pendeta atas nama Bapak Pendeta Pir Estaka untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan. Tetapi kemudian dalam perjalanan pelayanan yang ada, Bapak Pendeta Pir Estaka menjadi tenaga umum di Sinode GKS
Dan karena itu pada tahun 1999 proses pemanggilan pendeta kembali dilakukan. Yang terpilih adalah Bapak Pendeta David Yabu Maundimba STH. Dan proses pemanggilan ini segera terjadi dikarenakan Pendeta Stefanus Sungayiwa akan segera memasuki masa emeritus, yakni pada tahun 2000 Pendeta David Yabu Maundimba yang meneruskan pelayanan hingga pada saat ini. Dan perkembangan jemaat yang cukup pesat membuat Jemaat Pemitik Karata memanggil pendeta kedua, yaitu pada tahun 2006. Dan proses pemanggilan tersebut Pendeta Luciano Mbulolo STH terpilih dan terus melayani hingga pada saat ini. I feel your presence, Lord. Every ray of sun that rises reflects your immense love. With a heart full of gratitude, I bow down before you. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the battles of my daily life, I find strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my inner self. With a heart full of gratitude, I bow down before you. In your light I find direction to live what you have for me. Worship the Lord Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. Even in pain, in the storm, I will worship you, Lord. For I know that in you there is truth, eternal peace, pure love. Worship the Lord Jesus, Jesus with all your being, with all your soul. He is worthy of all praise, King of kings, Savior. In the end when I meet you in eternal glory, I will praise you. Worship the Lord Jesus, our kind light and peace. Saran dan masukan GKI Jemaat Pemitik Karata agar dapat meningkatkan pelayanan yang baik itu dalam ibadah minggu dan juga ibadah komisi-komisi, baik itu komisi anak dan remaja, komisi pemuda, komisi perempuan, dan juga komisi lansia, dengan harapan agar komisi Bapak bisa segera diaktifkan kembali. Jemaat Pemitik Karata sebagai tempat di mana saya menjalani masa praktik orientasi lapangan dan sekaligus menjadi tempat yang juga telah memberi pengaruh, telah memberi pelajaran yang sangat besar dan bermanfaat, yaitu di mana melatih saya secara fisik dan juga secara mental untuk menjadi seorang pemimpin atau pelayan Tuhan ke depannya yang dapat berpikir dan bertindak secara aktif, kreatif, dan juga kritis, sehingga dapat mewujudkan suatu pertumbuhan jemaat yang lebih siap. Dengan pengalaman pelayanan ini, saya mendapatkan bekal bagi kehidupan pelayanan yang menyaksikan kasih dan kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia. Melayani Tuhan sangat indah dan mulia,
Walaupun ada banyak tantangan, namun bersama Tuhan semua berjalan dengan baik. Tuhan yang telah mengizinkan jemaat ini ada dan terus bertumbuh. Dia selalu ada untuk mengajar, mendidik, menuntun, menopang, dan menguatkan kita serta gerejanya untuk semakin mengimani dan mengasihi dan menjadi saksinya.